touch, I can with you, with you, with you, with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwanjani. Saya akan menjelaskan bab 4 tentang merencanakan gagasan solutif atas permasalahan pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat terjadi dalam beberapa aspek, seperti hak asasi manusia, hak anak, hak perempuan, dan hak lingkungan hidup. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan pencegahan, seperti pendidikan hak asasi manusia, sosialisasi peraturan dan hukum, serta pengawalan dan pengawasan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban masyarakat ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, pendidikan masyarakat, ataupun penglibatan masyarakat dalam pengawasan. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih adil dan seimbang dalam menjalankan hak dan kewajiban. Nah, adapun pada poin B mengenai warga negara muda merancang model Ranumkan. Nah, Ranumkan adalah singkatan dari rancangan, analisis, umumkan, dan lakukan. Nah, Ranumkan ini salah satu proses untuk menciptakan solusi yang efektif. Dalam konteks ini, warga negara muda dapat merancang model Ranumkan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama ada rancang, yakni mengidentifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua ada analisis, yaitu menganalisis solusi yang sudah dirancang, lalu kita harus memastikan bahwa solusi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga ada umumkan, yakni mengumumkan kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang terakhir ada lakukan, yaitu melaksanakan seluruh solusi yang telah dirancang dan dianalisis. Dengan model Ranumkan, warga negara masyarakat dapat menciptakan solusi yang efektif dalam menghadapi masalah yang ada di masyarakat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Julianti, saya dari kelas 12 F3, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi mengenai praktik gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, yang pertama ada pengertian kerjasama dan gotong royong. Kerjasama adalah kegiatan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan gotong royong merupakan kerjasama dinamis yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia dan mencerminkan kebersamaan, keberagaman, serta kepentingan bersama. Yang kedua, nilai gotong royong dalam Pancasila. Gotong royong sejalan dengan sila Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena mampu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman. Yang ketiga, contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kerja kelompok di sekolah. Yang kedua, kerjasama keluarga membersihkan rumah. Dan yang ketiga, kerjasama masyarakat melalui poskamling. Yang keempat, ada kategori kerjasama menurut Rahman M. 2011. Yang pertama, ada kerjasama spontan, yaitu dilakukan tanpa perencanaan dan imbalan. Yang kedua, kerjasama langsung, yaitu dilakukan atas perintah atau arahan pemimpin. Yang ketiga, kerjasama kontrak, yaitu berdasarkan perjanjian tertentu. Dan yang terakhir, kerjasama tradisional, yaitu muncul dari adat dan kebiasaan turun-temurun. Oke, di sini yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah sikap penting dalam kerjasama, yaitu pertama, kesetaraan, yaitu semua orang memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, ada pengertian. Pengertian yaitu saling memahami perbedaan dan kekurangan. Dan yang ketiga ada toleransi. Toleransi adalah menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Perkenalkan, nama aku Raisya Rizky Fitriadi dari kelas 12 F3. Aku ingin membahas tentang bab 5 yang memerhati nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan nilai praktis dalam gotong royong. Gotong royong yang bukan sekedar kerja bakti biasa melainkan fondasi utama karakter bangsa Indonesia. Nilai ini mengajarkan kita tentang kebersamaan, persatuan, hingga rasa solidaritas tanpa mengharapkan imbalan materi. Singkatnya, gotong royong adalah identitas kolektif yang menyatukan keberagaman kita dalam satu tujuan kesejahteraan bersama. Gotong royong adalah senjata rahasia atau mekanisme pertahanan sosial bangsa kita dalam menghadapi arus modernisasi. Dengan menjaga praktik ini, mulai dari lingkungan sekolah, rumah, hingga teknologi digital, kita tidak hanya mempermudah pekerjaan yang berat, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dan rasa persaudaraan agar tetap kokoh di masa depan. Gotong royong adalah warisan yang harus kita jaga.
Sebab dengan bekerja bersama, tantangan seberat apapun akan terasa ringan karena adanya gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salabibi. Saya akan membacakan bab 6 tentang menelusur lembaga negara. Definisi pengertian lembaga negara yaitu badan atau organisasi yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan yang tegas yang diatur dalam undang-undang. Istilah lainnya yaitu Political Institution Inggris, Estes Organ Belanda, atau kelengkapan negara. Ciri-cirinya yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, menjalankan fungsi pemerintahan, dibentuk berdasarkan konstitusi, dan berkedudukan di pusat pemerintahan atau daerah sesuai kewenangannya. Kedudukan dan fungsi lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara atau yang disebut superior dan pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Sesudah amandemen, kedudukan MPR sejajar dengan lembaga negara lainnya. Fungsi lembaga negara dikategorikan ke dalam 3 jenis fungsi. Fungsi negara langsung bertindak atas nama negara, contohnya Presiden, DPR, lembaga kekuasaan kehakiman. Fungsi administrasi negara bertindak untuk atas nama negara dalam urusan administratif. Lembaga penunjang berfungsi menunjang tugas alat kelengkapan negara utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bab 6 yaitu menelusur lembaga negara. Poin C-nya yaitu peran lembaga negara dalam berbagai bidang. Lembaga negara saling bekerja sama dan mengontrol untuk melindungi rakyat serta mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oke, di sini ada 6 peran lembaga negara dalam berbagai bidang. Yang pertama ada politik. DPR RI membuat undang-undang, menetapkan APBN dan mengawasi pemerintah. Yang kedua ada ekonomi. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah dan perekonomian nasional. Yang ketiga ada sosial. Negara menjamin kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan pelayanan kesehatan sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang keempat adalah budaya. Lembaga negara melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa termasuk gotong royong. Dan yang kelima adalah pertahanan. TNI menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Dan yang terakhir itu keenam adalah keamanan. Polri menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum. Oke, ada sedikit kesimpulannya yaitu peran lembaga negara saling melengkapi demi terciptanya negara yang aman, adil, dan sejahtera. Demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Rakyat menentukan keputusan negara, bisa secara langsung atau lewat wakil yang akan ditentukan selanjutnya. Sejak reformasi 1998, Indonesia pakai demokrasi dan terus berkembang. Sistem ini membuat warga negara bebas berpendapat dan ikut berpartisipasi. Nah, salah satu demokrasi yaitu pemilu. Di pemilu, rakyat memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, sampai DPRD. Disinilah pemilihan umum menjadi peran penting. Mereka menentukan masa depan politik bangsa. Intinya, pemilihan umum itu bukan formalitas, tapi bagian dari kedaulatan rakyat dalam demokrasi. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Dikri dari kelas 12 3 kelompok 5. Saya akan membahas materi dari bab 7 yaitu tentang bagaimana kita bisa menjadi pelopor pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia. Siapa sih yang disebut pemilih pemula? Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau pilkada. Umumnya mereka terdiri dari warga yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih. Yang kedua, mereka yang sudah atau pernah menikah. 3, serta purnawirawan TNI atau Polri yang baru saja mendapatkan hak pilih setelah pensiun. Kenapa peran kita sangat penting? Ada 3 alasan utama, yaitu yang pertama jumlahnya yang besar, yang kedua agen perubahan, yang ketiga melek teknologi. Kita lebih cepat dalam mengenai informasi sehingga bisa menjadi penggerak di era digital. Nah, menjadi pemilih saja tidak cukup, kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Caranya pastikan
terdaftar sebagai pemilih, kenali kandidatnya, mulai dari visi dan misinya, tegas bersikap anti money politik, anti politik uang, berani melawan hoax atau berita bohong, dan yang terpenting gunakan hak pilih atau tidak golput. Sebagai penutup, mari kita gunakan hak suara dengan bijak. Jadilah pemilih yang cerdas karena suara kita menentukan arah Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.